Halo, semangat pagi. Nah, untuk sekarang ini kita akan belajar mengenai indeks harga, inflasi, serta permintaan dan penawaran uang. Adapun kompetensi dasar dalam materi ini yaitu 3.4 menganalisis indeks harga dan inflasi, dan 4.4 menyajikan hasil analisis indeks harga dan inflasi. Adapun materi pokoknya, yang pertama, indeks harga terdiri dari pengertian dan ciri-ciri, jenis indeks harga, metode penghitungan angka indeks, serta peranan indeks harga dalam perekonomian. Yang kedua, inflasi meliputi pengertian, jenis inflasi, menghitung laju inflasi, dampak inflasi, dan cara mengatasi inflasi. Serta yang ketiga, permintaan dan penawaran uang. Baik, kita masuk ke materi yang pertama, pengertian indeks harga. Indeks harga erat kaitannya dengan inflasi. Untuk mengukur besar laju inflasi, terlebih dahulu harus diketahui data indeks harga. Indeks harga diartikan sebagai suatu ukuran yang menunjukkan mengenai berbagai perubahan yang terjadi pada harga dari waktu ke waktu. Indeks harga adalah perubahan harga barang dan jasa dari satu periode ke periode tertentu dalam suatu wilayah. Nah, perubahan ini bisa terjadi kenaikan atau penurunan harga barang atau jasa tersebut. Selanjutnya, ciri-ciri indeks harga. Yang pertama, indeks harga dipakai sebagai standar perbandingan harga sepanjang waktu. Yang kedua, penetapan indeks harga yang didasarkan pada sesuatu yang relevan. Ketiga, indeks harga yang telah ditetapkan oleh sampel, bukan dari populasi. Yang keempat, indeks harga dihitung berdasarkan waktu yang mempunyai keadaan ekonomi yang stabil. Kelima, penghitungan indeks harga dengan cara memakai metode yang tepat dan sesuai. Dan yang keenam, penghitungan indeks harga bisa dilakukan dengan cara membagi harga tahun, akan dihitung indeksnya dengan harga tahun lalu yang dikali dengan 100. Selanjutnya, tujuan penghitungan indeks harga. Indeks harga merupakan perbandingan perubahan harga pada tahun tertentu dengan waktu dasar, yang memiliki beberapa tujuan. Yang pertama, sebagai data dalam menghitung inflasi. Melalui indeks harga dapat diketahui kenaikan harga bersifat terus-menerus atau hanya sementara waktu. Dengan demikian, data tersebut dapat digunakan. Tujuan yang kedua yaitu sebagai alat menetapkan kebijakan harga pada masa depan. Pergerakan harga dapat dilihat melalui data indeks harga. Dengan melihat pergerakan harga-harga tersebut, pemerintah dapat memprediksi kenaikan harga pada suatu masa, yang akhirnya kebijakan harga yang dikeluarkan pada masa depan bersifat efektif. Tujuan yang ketiga sebagai dasar perbandingan dalam mengukur kemajuan ekonomi dari masa ke masa. Data indeks harga mencakup harga-harga barang yang diproduksi dan dikonsumsi. Dalam indeks harga tersebut dapat dilihat naik turunnya data produksi dan konsumsi. Sehingga indeks harga dapat dijadikan dasar perbandingan untuk mengukur kemajuan ekonomi dari masa ke masa. Tujuan penghitungan indeks harga yang keempat yaitu sebagai acuan dalam menetapkan kenaikan upah pekerja. Saat menentukan besar upah, Dewan Pengupahan akan melakukan survei harga barang dan jasa dalam masyarakat. Selanjutnya, data yang terkumpul disajikan dalam indeks harga.
Data inilah yang akan dianalisis untuk mengetahui tingkat inflasi. Saat menentukan besar upah, Dewan Pengupahan akan mempertimbangkan laju inflasi. Selanjutnya, jenis-jenis angka indeks. Angka indeks yang pertama yaitu Indeks Harga Konsumen atau IHK. Indeks harga konsumen adalah ukuran statistik yang dapat menunjukkan perubahan-perubahan yang terjadi pada eceran barang dan jasa yang diminta oleh konsumen dari waktu ke waktu. Kedua, indeks harga perdagangan besar atau wholesaler. Indeks harga perdagangan besar adalah angka indeks yang menunjukkan perubahan-perubahan yang terjadi atas harga pada pasar primer mengenai barang-barang tertentu. Yang ketiga, indeks harga yang diterima petani. Angka indeks yang diterima petani adalah indeks harga yang berhubungan dengan pengorbanan atau harga pokok yang telah dikorbankan dengan hasil atau yang diterima petani. Dan yang keempat, indeks harga yang dibayar petani. Indeks yang dibayar petani adalah indeks harga yang meliputi pembelian atau biaya konsumsi dan pembelanjaan untuk biaya produksi pertaniannya. Metode penghitungan indeks harga. Metode penghitungan indeks harga dibagi menjadi dua metode yang digunakan dalam menghitung angka indeks harga, yaitu metode indeks harga tidak tertimbang atau disebut juga dengan metode agregatif sederhana, dan metode angka indeks tertimbang yang disebut dengan metode agregatif tertimbang. Untuk metode yang pertama yaitu indeks harga tidak tertimbang. Indeks harga tidak tertimbang atau agregatif sederhana merupakan metode penentuan angka indeks yang terfokus pada harga dan tidak mempertimbangkan jumlah. Metode ini menganggap semua barang memiliki bobot yang sama. Rumusnya, IA sama dengan sigma Pn per sigma P0 kali dengan 100. IA adalah indeks harga agregatif. Pn adalah harga-harga pada tahun ke N atau tahun yang dihitung. P0 adalah harga-harga pada tahun dasar. Sigma adalah jumlah. Baik, kita masuk ke contoh penghitungannya. Baik, di dalam tabel tertera harga 4 komoditas pada tahun 2014 dan 2015. Jenis barang yang pertama, terdapat beras di tahun 2014 harganya 8.000 dan di tahun 2015 harganya 10.000 per kilogram. Yang kedua ada minyak goreng. Di tahun 2014 harganya 10.000 dan di tahun 2015 harganya 11.000 per kilogram. Selanjutnya gula pasir di tahun 2014 harganya 10.500 sedangkan di 2015 harganya 12.000 per kilogram. Dan tepung terigu di tahun 2014 harganya 8.000 dan di tahun 2015 harganya 9.000 per kilogram. Sehingga jumlah harga barang tersebut di tahun 2014 sebesar Rp36.500 dan di tahun 2015 Rp42.000. Jika tahun 2014 dianggap sebagai tahun dasar, indeks harga tidak tertimbang
atau agregatif sederhana pada tahun 2015 sebagai berikut. Rumusnya IA sama dengan sigma Pn per sigma P0 dikali 100%. Sehingga IA sama dengan 42.000 didapat dari Pn sebagai tahun yang ditanya, yaitu tahun 2015 per 36.500 atau P0 sebagai tahun dasar dikali dengan 100, sehingga IA sama dengan 115,07%. Angka 115,07 memiliki arti bahwa dibandingkan tahun 2014, harga 4 macam barang tersebut pada tahun 2015 mengalami kenaikan sebesar 15,07%. Angka 15,07% ini diperoleh dari pengurangan 115,07% dikurang dengan 100%, sehingga menghasilkan 15,07%. Nah, angka 100% ini merupakan angka indeks pada tahun dasar. Metode yang kedua yaitu indeks harga tertimbang atau metode agregatif tertimbang. Dalam penghitungan indeks harga sederhana atau indeks harga tidak tertimbang, terdapat kelemahan terutama karena adanya penggabungan harga barang, padahal barang-barang yang dihitung memiliki karakteristik yang berbeda. Perumusan indeks harga diperlukan timbangan yang diberikan pada harga-harga barang komponen indeks. Oleh karena itu, dalam metode yang kedua ini, kita akan mengikut sertakan faktor penimbang atau bobot bagi setiap jenis barang yang akan dihitung angka indeksnya. Ada dua macam perumusan indeks harga tertimbang yang sering digunakan, yaitu metode Las-Perez dan metode Passy. Metode Las-Perez. Metode ini dikemukakan oleh Las-Perez, yaitu suatu metode penghitungan dengan angka indeks tertimbang menggunakan faktor penimbang kuantitas harga pada tahun dasar atau Q0. Indeks Las-Perez merupakan metode indeks yang sering digunakan untuk menentukan angka indeks harga. Pengumpulan data indeks harga konsumen atau IHK dan indeks harga produsen atau IHP yang dipublikasikan Badan Pusat Statistik atau BPS menggunakan metode indeks Las-Perez. Perumusan indeks Las-Perez menggunakan kuantitas tahun dasar sebagai timbangan. Indeks harga Las-Perez dirumuskan sebagai berikut. IL sama dengan sigma Pn dikali Q0 per sigma P0 dikali Q0 dikali 100%. Yang mana IL adalah indeks Las-Perez, Pn adalah harga-harga pada tahun yang diamati, P0 sama dengan harga-harga pada tahun dasar, dan Q0 sama dengan jumlah barang pada tahun dasar. Contoh penghitungan. Terdapat 5 jenis barang, yaitu beras, gula pasir, minyak goreng, telur, dan daging ayam. Yang pertama,
Harga beras pada tahun 2017 atau P0 yaitu harga pada tahun dasar sebesar 8.700. Pada tahun 2018 sebagai PN atau harga pada tahun yang diamati yaitu sebesar 9.000. Gula pasir 2017 seharga 11.000 dan 2018 seharga 12.000. Minyak goreng tahun 2017 seharga 10.000 dan 2018 seharga 11.500. Telur pada tahun 2017 seharga 15.000 dan tahun 2018 seharga 16.500. Dan daging ayam pada tahun 2017 seharga 24.000 dan tahun 2018 seharga 26.000. Selanjutnya kita harus mengetahui kuantitas atau unitnya, yaitu Q0. Q0 atau jumlah barang pada tahun dasar pada tahun 2017 dan Qn atau jumlah barang pada tahun yang diamati pada tahun 2018. Selanjutnya Pn kali Q0, yaitu untuk beras 9.000 dikali 30 sama dengan 270.000, dan P0 kali Q0 yaitu 8.700 dikali dengan 30, hasilnya 261.000. Begitu seterusnya sampai bawah sehingga menghasilkan jumlah Pn dikali Q0 sama dengan 1.640.000 dan P0 dikali Q0 sama dengan 1.506.000. Selanjutnya kita masukkan ke dalam rumus, yaitu IL sama dengan sigma Pn kali Q0 per sigma P0 kali Q0 kali 100, sehingga IL sama dengan 1.640.000 per 1.506.000 dikali dengan 100 sama dengan 108,90. Angka 108,90 ini memiliki arti bahwa dibandingkan dengan tahun 2017, harga 5 macam barang pada tahun 2018 mengalami kenaikan sebesar 8,90%. Ini didapat dari 108,90% dikurang 100%, sehingga hasilnya 8,90% terjadi kenaikan harga di tahun 2018. Metode yang kedua yaitu metode PASI. Indeks harga PASI merupakan suatu metode penghitungan indeks ditimbang menggunakan faktor penimbang kuantitas barang pada tahun yang dihitung angka indeksnya atau Qn. Rumusnya IP sama dengan sigma Pn dikali Qn per sigma P0 dikali Qn dikali dengan 100%. IP adalah angka indeks PASI, Pn adalah harga pada tahun ke N atau tahun yang dihitung angka indeksnya, P0 adalah harga pada tahun dasar,
Qn adalah kuantitas tahun yang dihitung angka indeksnya. Contoh penghitungannya. Tabel berikut merupakan harga dan kuantitas yang sama dengan tabel pada perhitungan indeks harga last price. Di sini terletak pada kolom yang terakhir, yaitu yang pada indeks last price rumusnya Pn kali Q0 dan P0 kali Q0, namun pada indeks pasti ini rumusnya Pn dikali Qn dan P0 dikali Qn. Seperti contoh yang pertama, beras Pn dikali Qn sebesar 9.000 dikali dengan 28.000 menghasilkan 252.000, dan P0 dikali Qn sama dengan 8.700 dikali 28, hasilnya 200.043.600 rupiah. Begitu seterusnya sampai dengan jenis barang yang kelima, sehingga menghasilkan total Pn dikali Qn sebesar 1.650.000 dan P0 dikali Qn sebesar 1.512.600 rupiah. Sehingga dimasukkan ke dalam rumus IP sama dengan sigma Pn dikali Qn per sigma P0 dikali Qn dikali dengan 100 menghasilkan IP sama dengan 1.650.000 per 1.512.600 rupiah dikali 100 sama dengan 109,08. Angka 109,08 ini memiliki arti bahwa dibandingkan tahun 2017, harga 5 macam barang tersebut di tahun 2018 mengalami kenaikan sebesar 9,08% yang didapat dari 109,08% dikurang dengan 100%. Nah, tadi kita sudah belajar mengenai teori indeks harga. Selanjutnya, lihat pada tabel berikut. Mari menghitung. Telah disediakan di dalam tabel 5 jenis barang A, B, C, D, dan E. Harga barang tahun 2017 dan 2018, kuantitas barang tahun 2017 dan 2018. Berdasarkan tabel di atas, hitunglah besar indeks last price dan indeks pasti pada tahun 2018. Kerjakan tugas ini secara mandiri. Tuliskan hasil penghitungan Anda pada buku tugas. Baik, demikian pembahasan indeks harga pada kali ini. Jika kalian sudah menemukan jawaban dari penghitungan indeks last price dan indeks pasti pada tabel berikut, bisa tulis di kolom komentar ya.